Ya. Ya. Sebenarnya yang membuat dia meninggal itu adalah penyakit yang bukan corona sebenarnya, Ya. tapi yang penyakit yang dulu yang dia derita, contohnya misalnya sakit paru-paru atau sesak atau jantung atau apa. Nah, karena dia stres, kan ada penyakit ini kumat. Ya. Dan itu yang menyebabkan mereka meninggal. Betul. Memang tidak semua ya. Om Swastiastu, salam bahagia, salam sejahtera, salam rahayu buat sahabat bro channel di rumah ya. Kali ini kita akan sharing ya, bertukar pikiran dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu Bapak Agung Krisnananda ya. Selamat sore Pak Agung, apa kabar nih Pak? Baik, terima kasih Pak Wayan. Ya, syukur ya, sehat selalu. Nah, beliau adalah mantan Headmaster Nehru International School di Bandung dan beliau juga merupakan praktisi spiritual. Nah, kali ini kita akan dengan materi kesehatan terpadu, yaitu holistik menurut Weda. Nah, kita berbincang-bincang dengan Pak Agung. Nah, bagaimana pandangan Pak Agung mengenai kesehatan terpadu nih Pak? Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Wayan. Oke, siap. Para pemirsa di rumah, para pengikut Dharma semuanya, kita berjumpa kembali dalam channel ini. Pada kali ini kita akan membahas masalah kesehatan, yaitu kesehatan yang menyeluruh, yang disebut dengan holistik atau terpadu. Nah, seperti Pak Wayan ketahui bahwa zaman sekarang ini, kalau kita bicara mengenai kesehatan, itu yang terpikirkan pasti kesehatan jasmani, dan obat. Jadi kita pergi ke dokter atau kita pergi kepada orang-orang yang bisa terapi, dan itu semuanya itu adalah terapi berkenaan dengan badan yang jasmani ini yang kita lihat. Padahal sebetulnya penyakit-penyakit di manusia ini tidak semuanya berasal dari badan ini saja. Karena kita tidak memiliki satu badan. Kita memiliki tiga badan. Ya. Jadi badan yang pertama itu adalah yang disebut dengan stula sarira, atau badan kasar. Itu badan yang kita lihat ini, yang kasat mata. Badan kasar. Nah, dengan seluruh komponen luar maupun dalamnya. Kemudian badan yang kedua itu adalah badan halus. Ya, yang disebut dengan suksma sarira. Ya. Nah, badan ini meliputi pertama pikiran, kemudian ada cipta atau memori, kemudian ada ego atau ahamkara, lalu juga ada budi atau intelek. Nah, ini semua itu tidak bisa dilihat dengan mata. Dia halus tetapi sangat berperan, sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang kita derita, yang mungkin kita kira itu hanya pada badan kasar, tetapi sebetulnya sumbernya itu adalah pada badan halus. Contoh misalnya stres, depresi, ketakutan, trauma dan sebagainya. Sehingga orang umumnya itu menderita penyakit jantung atau penyakit yang lain-lain yang sangat berbahaya, dan bahkan kanker juga. Itu sebenarnya penyebabnya bukan dari badan kasar, tetapi dari badan kedua ini, dari pikiran, emosi dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah badan karana sarira atau disebut dengan badan kausal. Ya, karana sarira. Nah, ini adalah kesadaran, Pak. Ya, yang disebut dengan cipta. Ini sangat halus sekali, tidak bisa didekati, tidak bisa dipikirkan, ya, tidak bisa disentuh, tetapi dia tuh ada dalam badan kita dan sangat berpengaruh sekali akan kesehatan kita. Nah, maka itu sesungguhnya segala macam penyakit itu berasal dari tiga badan ini, ya. Sehingga kita wajib mengetahui dan kita berusaha sebijaksana mungkin
untuk memelihara ketiga badan ini untuk memperoleh kesehatan yang holistik. Nah, jadi tidak badan kasar saja nih yang dipelihara ya Pak ya? Iya. Ya apa, misalnya pergi ke salon, mandi, olahraga dan lain sebagainya. Tapi yang di dalam juga dijaga ya. Justru ini yang terjadi pada zaman modern ini adalah orang-orang hanya mementingkan badan jasmani dan mengabaikan yang dua badan ini. Betul. Ya. Nah, caranya sekarang bagaimana supaya ketiga badan ini sehat itu. Yang penting itu ya. Jadi yang pertama adalah badan jasmani. Mungkin Bapak Wayan dan yang lain-lain para pemirsa sudah mengetahui ya. Itu pertama untuk badan fisik ini bisa sehat itu makanan yang utama. Makanan Kita harus menjaga makanan ya. Makanan yang bersih, yang sehat ya, jauh dari segala macam penyakit dan sebagainya. Ya. Yang paling bagus itu adalah makanan satwika. Satwika. Ya. Nah, nanti lain kali kita bahas makanan jenis-jenis makanan satwik ya. Ya. Ya, sifat makanan. Ya. Kemudian yang kedua juga jasmani ini yang kita tidak pelajari pada zaman modern sekarang ini. Ya. Di mana jasmani ini sangat dipengaruhi oleh indria. Indria. Ya, itu mata, telinga, lidah. Ya. Kemudian juga ada kelamin, ya. Nah, ini sangat berpengaruh kepada kesehatan. Contohnya misalnya, badan kita itu sehat, tetapi karena lidah ingin makan, zaman sekarang kan, yang enak-enak, tapi tidak menghiraukan kebersihan, kesehatan. Yang penting enak, karena lidah. Betul. Akhirnya apa? Badan jasmani yang jadi korban. Misalnya seperti ada makanan yang banyak mengandung kimia, ya. Itu akan berpengaruh pada badan. Ya, itu banyak sekali. Jadi indria itu harus dikontrol dengan baik. Ya, untuk menjaga kesehatan ini. Solusinya dan jasmani ini bersifat baik dan harus aktif ya. Ya, kita itu harus selalu beraktivitas. Apakah itu bekerja dalam artian bukan bekerja di meja, tidak, bergerak ya. Bergerak. Pertama sekali adalah pekerjaan yang menolong orang lain. Nah, ada kaitannya nih ya Pak? Ada kesehatan ya. Karena ini membuat kesehatan, ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini kebaikan itu tidak ada kaitannya. Ada ya. Ada. Menurut Dharma itu sangat-sangat besar. Mungkin aneh ya Pak ya. Pas kita melakukan menolong orang, memberikan gift sesuatu kepada orang, jadi ada rasa bahagia, ada rasa senang. Betul. Itu barangkali. Bukan sekedar itu. Jadi ada, mungkin ini kita bahas lain kali. Ada energi-energi tertentu yang bekerja di alam ini. Ini bila kita melakukan kebaikan, maka energi itu akan menolong, menjadi menyehatkan kita. Menyehatkan. Di samping juga karma. Kalau kita berbuat baik, nanti karma baik akan datang kepada kita. Nah itu. Dan yang kedua. Kemudian itu badan yang pertama. Kemudian badan kedua, bagaimana caranya supaya sehat? Nah itu pikiran. Nah, pikiran itu sangat berbeda dengan badan fisik. Kalau badan fisik dia harus aktif, tapi kalau pikiran dia harus tenang. Berbalik ini. Maka itu ya kita harus berusaha menenangkan pikiran. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan rajin sembahyang. Meditasi, berjapa, dan sebagainya. Selalu mengingat kebaikan dan memikirkan kebaikan bersama, memikirkan hal-hal yang positif. Nah, kalau kita badan kasar, kita tahu kotoran-kotoran dan sebagainya, maka kita tiap hari mandi dengan sabun, dengan kotoran hilang. Kalau badan halus bagaimana? Dia juga punya kotoran, dia juga punya penyakit. Ini yang zaman sekarang orang tidak tahu sama sekali apa sebetulnya penyakit atau kotoran yang menyebabkan badan halus itu tidak sehat. Nggak sehat. Ya, penyakitnya atau kotorannya adalah sifat-sifat buruk. Misalnya kemarahan, iri hati, dengki, rakus. Oh ya, ini memang maaf yang potong. Mungkin ini ya Pak ya. Orang yang mudah emosi, mudah marah, itu biasanya cenderung lebih banyak penyakit ya Pak ya? Ya, betul. Pengaruhnya itu ya. Itu akan berpengaruh kepada badan fisik. Misalnya dia jantung atau serangan jantung, atau darah tinggi, jantung. Namun sebetulnya yang
yang pertama itu adalah pikirannya akan diracuni. Betul. Ya, pikiran itu akan kotor dia. Betul. Nah, maka sifat-sifat jelek ini itu harus dikurangi. Mau tidak mau, kalau kita ingin pikiran kita itu bagus atau sehat, ya, maka sifat-sifat buruk harus dikurangi. Kemudian kita rajin sembahyang, bermeditasi, ingat kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, ini badan yang kedua. Kemudian yang ketiga ini lebih susah lagi. Badan yang ketiga itu adalah karana sarira. Itu adalah kesadaran. Ya, cipta. Dia tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dirasakan, tetapi ada. Ya. Nah, ini kalau dia tidak normal, maka ini akan membuat badan halus dan badan fisik menderita karena penyakit. Nah, untuk itu maka harus dibuat sehat. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita harus punya keyakinan kuat pada diri sendiri, self confidence. Ya. Kemudian memperkuat kesadaran yang murni. Jadi apapun yang kita lakukan dengan kesadaran, bukan melamun atau bukan pikiran kemana saja. Nah, pikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ya, betul. Nah, kemudian juga mengembangkan ini sifat-sifat mulia seperti kasih sayang. Ya, kita empati kepada semua orang. Betul. Kita ikut menyadari kalau ada orang lain menderita. Kita juga merasakan penderitaannya. Nah, ini kesadaran kita itu akan menjadi lebih kuat. Nah, jadi ketiga badan ini harus dibina sedemikian rupa supaya jadi sehat. Nah, dengan kesehatan yang ketiga ini, kalau ketiga badan itu sudah sehat, barulah kita namanya betul-betul sehat. Sehat secara menyeluruh, yang disebut dengan holistic health atau kesehatan yang holistik. Itu Pak Wayan. Memang ya Pak ya. Kadang-kadang orang hanya berpikir dia sakit kepala, beli obat sakit kepala, dia sakit perut, beli sakit perut. Padahal kalau diruntut, kalau dicerna dan dilihat, ya seperti tadi ya, bahwa ketiga bagian badan tubuh ini harus saling seimbang ya Pak. Dan semuanya harus berjalan dengan baik, sehat. Seperti Pak Wayan katakan, misalnya sakit perut atau mah, orang menyebutnya itu mah, ya. Nah, itu sebetulnya asalnya itu dari pikiran. Betul. Dari pikiran. Itu lambung. Lambung. Pencernaan. Jadi kita tuh jangan hanya memakan obat mah saja, tidak akan cukup dia. Benar. Maka pikiran harus diolah, harus dibenarkan, harus dibina sedemikian rupa, dibersihkan dari semua kekotorannya, dan ditenangkan. Baru dengan sendirinya penyakit perut ataupun penyakit pusing dan sebagainya akan hilang dengan sendirinya. Nah, sama seperti kasus kejadiannya kemarin itu kayak corona itu Pak kan hampir 2 tahun ya, mungkin 2 tahun lebih barangkali. Nah, itu kan yang awal-awal tuh kan banyak tuh korban ya Pak ya. Nah, mungkin kalau yang lihat sih itu kebanyakan dari imun yang menurun karena dari pikiran. Betul. Kan ya Pak ya, stres kan Pak ya. Ya karena kan pada waktu ketat sekali kan ya, dilarang ditengok sama saudaranya, sama sahabat karibnya, saudaranya, dan ya akhirnya kan menimbulkan stres ya, otomatis imun menurun ya yang nggak kuat akhirnya tinggal. Seperti Pak Wayan katakan, ini adalah suatu contoh ya COVID-19. Itu satu contoh yang sangat-sangat nyata bahwa sebenarnya COVID itu sendiri tidak semua itu menyebabkan orang meninggal ataupun sakit. Betul. Seperti yang Pak Wayan katakan, karena sebenarnya kebanyakan pasien-pasien itu dia menerima info yang menakutkan, sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Ini yang membuat dia stres. Belum apa-apa sudah ditambah lagi pada saat awal-awalnya. Itu belum ada mungkin dokter-dokter juga obat yang cocok bisa menyembuhkan.
Betul. Sehingga lagi sedang mencari-cari kan. Cari-cari, ya. Jadi tidak kena sasaran begitu, Ya. tidak tepat sasaran. Betul. Ya. Ditambah dengan stres yang berat sehingga Ya. orang. Nah, ini akan menimbulkan efek kalau dia punya sakit yang menaun atau sakit yang sebelumnya Ya. yang parah. Ya. Nah, itu akan kambuh penyakitnya. Jadi sebenarnya yang membuat dia meninggal itu adalah penyakit yang bukan corona sebenarnya, Ya. tapi yang penyakit yang dulu yang dia Ya. derita, contohnya misalnya sakit paru-paru atau Ya. atau sesak atau jantung atau apa. Ya. Nah, karena dia stres, kan akhirnya penyakit ini kumat. Kuat, ya. Dan itu yang menyebabkan mereka meninggal. Betul. Memang tidak semua ya. Ya. Tapi banyak kejadian. Ya, Kejadian betul. seperti itu. Karena memang yang awal-awal itu ya pasti itu 90% dari pikiran gitu ya. Betul. Nah itu. Sehingga yang sebetulnya bisa diatasi ya karena sudah sangat menyeramkan, ya akhirnya itu otomatis. Makanya ini sebenarnya Ya. sumbernya itu dari badan kedua dan badan ketiga. Badan kedua dan Ya, badan ketiga. tapi menjadi efeknya itu adalah badan pertama kita, badan fisik ini. Ya. Ini yang mendapat beban yang berat sekali. Betul sekali, ya. Nah itu yang terjadi. Betul. Dan itu sebetulnya hampir setiap hari itu terjadi. Ya, Iya, betul. itu setiap hari. Maka itu disinilah sebetulnya kita ya atau pada para pengikut Dharma, marilah kita sekarang membangun suatu wawasan atau pembinaan tentang kesehatan ini yang menyeluruh. Ya. Ya, tidak hanya badan fisik, tapi juga badan halus dan badan yang ketiga itu atau badan kausal itu harus dibina, dipelihara supaya semuanya sehat. Ya. Nah, saya kira begitu Pak Yan. Oke, terima kasih banyak nih Pak Agung atas ilmunya nih, informasinya yang sangat berguna buat kita semuanya. Jadi pemirsa di rumah ya, sahabat Pro Channel, bahwa sakit itu tidak saja didatangkan dari pihak luar, katakanlah itu kuman, virus dan lain sebagainya, tetapi yang paling pokok itu adalah menurut hasil survei bahwa adalah 75% atau 80% penyakit itu datang dari pikiran ya. Jadi bagaimana seseorang bisa memanage pikirannya pada waktu dia sakit, nah dia akan meningkatkan imun sehingga dia akan lebih cepat sembuhnya atau sehatnya ya. Nah, seperti kata Pak Agung bahwa kita tidak secara badan jasmani fisiknya aja yang harus dibereskan atau dikuatkan, tetapi ada yang lebih dalam ya, yaitu yang disebut dengan suksma, dan ada juga yang paling dalam kausal ya Pak ya. Nah, jadi bagian tubuh yang kausal itu juga yang harus kita Bina dengan bina baik. ya Pak ya. Pelihara dengan baik. Pelihara dengan baik sehingga akan didapat Kesehatan yang menyeluruh. secara terpadu atau holistik ya. Jadi itu kira-kira. Nah, untuk berikutnya kita akan ya Pak ya, mungkin akan berlanjut ya. Mungkin ini bisa berlanjut sehingga Oke. nanti kita akan uraikan satu persatu tentang yang tadi makanan yang satwika bagaimana Oke. dan apa macamnya. Kemudian tadi juga untuk menenangkan pikiran, Oke. bagaimana ada metode-metode tertentu Oke. yang bisa membuat menenangkan, dan juga yang ketiga itu adalah bagaimana menguatkan dan memurnikan kesadaran. Ya. Itu juga ada cara-caranya, ada Oke. metodenya sesuai yang diajarkan Dharma. Oke. Ya, aduh. Ini sangat semua Pak Agung. Nah, ya demikianlah para pemirsa di rumah ya. Mari kita ucapkan Om Santi 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 Om.